Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan, senang sekali bisa bertemu dan membahas sharing firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Biar apa yang kami pelajari akan menolong kami untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal pasal 10 sampai dengan ayat 12. Ada banyak kebenaran di sana Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingin kita belajar dua hal saja Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, antara orang rajin dan orang malas. Yang kedua, mulut orang benar dan mulut orang fasik. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 4 sampai dengan 5 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Dan siapa tidur pada musim panen, dia membuat malu Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga baca di dalam pasal 10 ayat 22 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya Bapak Ibu Saudara. Kita melihat firman Tuhan menekankan sekali mengenai menjadi orang rajin. Dan firman Tuhan membenci sekali orang yang malas Bapak Ibu Saudara. Pada umumnya norma mengatakan orang yang rajin bahkan sukses dan orang yang malas akan jauh daripada keberhasilan. Nah, pada pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara kita memilih untuk jadi orang rajin, menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin, menggunakan apa yang kita miliki dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa mencapai keberhasilan. Namun Alkitab, terutama kitab Amsal, menekankan keseimbangan Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah baca di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Memang benar keberhasilan itu dekat dengan orang rajin. Memang benar kebangkrutan itu atau kehancuran itu dekat dengan orang malas. Tapi Amsal memberikan keseimbangan bahwa bukan hanya orang rajin yang bisa mencapai keberhasilan, namun di balik semuanya itu ada aktor yang penting, yaitu Tuhan yang membuat keberhasilan itu. Jadi kitab Amsal ingin melindungi manusia untuk tidak menjadi sombong, tapi tetap rendah hati bahwa memang dia bisa berhasil dengan kerja kerasnya. Namun jangan lupa ada Tuhan yang mempunyai keberhasilan itu menyertainya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan yang berhasil, punya jemaat banyak, jangan lupa Tuhanlah yang membuat Bapak Ibu Saudara menjadi berhasil. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat antara mulut orang benar dan mulut orang yang tidak benar. Mari kita buka di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, lidah orang benar seperti perak pilihan, tapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ayat yang 10:31 dikatakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat Bapak Ibu Saudara. Amsal menggambarkan dengan jelas perbedaan antara mulut orang benar dan mulut orang fasik. Dan pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menggunakan mulut kita untuk hal kebenaran, atau kita mau menggunakan mulut kita untuk hal yang tidak benar. Namun saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini untuk memilih memiliki mulut yang benar, yang mengucapkan kesenangan bagi setiap orang, yang membawa berkat bagi setiap orang, yang akhirnya akan membawa kebaikan bagi setiap orang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, di antara dua pilihan yang kita punya setiap hari, kita mau memilih memiliki mulut yang benar dan lidah yang benar. Karena tidak mungkin Yakobus mengatakan dari sumber yang sama keluar air yang baik dan yang tidak baik. Jadi tidak mungkin dari mulut yang sama keluar kata-kata yang baik dan yang tidak baik. Jadi mari waspadai mulut kita, karena mulut orang benar akan mendapatkan sesuatu yang baik bagi kehidupan dirinya dan orang lain. Ingat kata pepatah yang sering kita dengar, mulutmu adalah harimau. Jangan sampai karena mulut kita nama Tuhan dihujat. Jangan sampai karena mulut kita
gereja yang kita layani mendapatkan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memulai hari yang baik, memilih jadi orang benar yang rajin, dan memilih orang benar yang punya mulut yang baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.